Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG 2025. Perkenalkan, saya Ramadayani Sinaga SPD dengan NIM 241446251, jurusan bimbingan konseling di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan pemberian layanan konseling individu di SMP Negeri 1 Raya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Permisi Bu. Ya. Ibu memanggil saya. Iya betul. Silahkan duduk ya Bang. Gimana kabarmu hari ini? Baik Bu. Baik. Tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu. Oke, dari Ibu sampaikan. Ibu melihat dari beberapa hari yang lalu dan di dalam bulan ini absennya cukup banyak Bang. Betul? Ya, ada juga terlambat tidak masuk ke sekolah ya. Ya, ada juga laporan yang masuk sampai Ibu dari wali kelas dan guru mata pelajaran. Katanya kamu tidak mengerjakan tugas. Betul? Oke. Ibu mau nanya, boleh? Kenapa kamu terlambat datang ke sekolah? Kesiangan. Kesiangan? Emangnya ngapain aja kamu kalau malam, Bang? Ada yang harus kamu kerjakan di malam hari? Jadi ngapain? Kenapa bisa kesiangan? Keluar malam. Keluar malam? Kemana lagi kira-kira? Keluyuran. Ada temanmu? Kalau boleh beritahu, sama siapa? Abang kelas, teman sebaya, atau gimana? Abang kelas. Rame? Selain itu, ngapain kegiatan kalian biasanya? Keluar Nongkrong, keluyuran, main HP. Oke. Jadi itulah penyebabnya kamu jadinya termasuk lagi tidak mengerjakan PR, gitu ya? Tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, jadinya terlambat tidur karena begadang, jadinya tidak siap juga. Nah, selain itu Bang, kan Alpa nih beberapa hari tanpa keterangan, itu kenapa? Keluyuran juga. Keluyuran juga. Kamu tinggal bersama siapa? Di Sondi. Bersama siapa Bang? Bersama abang. Orang tua? Di kampung. Orang tua di kampung. Orang tua ada? Ada. Mama? Mama di Pekanbaru. Mama itu kan baru. Bapak? Di kampung. Bapak di kampung. Bapak dan mama tidak satu rumah. Tidak. Itu dalam kategori masih hanya bekerja atau gimana? Hanya bekerja. Hanya bekerja. Ada hal lain dari itu? Ada masalah keluarga. Masalah keluarga. Ya. Kamu berapa bersaudara? Dua. Kamu anak berapa? Anak pertama. Anak pertama. Adik kamu kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Dia di mana? Di kampung. Di kampung bersama bapak. Bapak dan ibu. Oh, bersama bapak dan dua. Selain itu, kalau kamu terlambat itu karena apa? Yang terlambat bangun. Itu yang alfa. Kalau yang alfa, gara-gara diajak teman. Ini kamu di Sondi itu ngekos atau tinggal dari rumah, berangkat dari rumah pergi ke Sondi sama teman atau bagaimana? Sama abang. Di rumah abang, posisinya di Sondi itu di rumah abang. Oh, berarti kamu memang tidak tinggal bersama bapak. Sekali beberapa minggu kembali ke kampung. Sekali 2 minggu. Iya. Taunya kau Bang yang kau lakukan itu salah? Tahu. Tahu.
ke depan mau nggak berubah menjadi lebih baik lagi? Nah, ibu kasih sedikit motivasi untuk ini bang. Kau kan anak pertama ya kan? Ya, sebelumnya dari kelas 7 ibu melihat lumayan kok prestasi kamu itu. Kehadiranmu tidak pernah, kan memang belum pernah kamu ibu panggil sebelumnya kan? Ini pertama kalinya, ya kan? Iya, sebelumnya kenapa nggak sampai ibu panggil ya karena kamu memang baik-baik aja, tidak bermasalah di sekolah, tidak ada laporan bapak ibu guru tentang PR. Nah, maka dari itu di kelas 9 ini ibu melihat absenmu cukup ramai yang tidak hadir, makanya ibu panggil. Tadi setelah ibu cari tahu sudah kamu sampaikan apa masalahnya, apa kendalanya, ibu mau kamu berubah ya. Tadi kamu bilang anak pertama, laki-laki juga adiknya. Sebagai anak pertama harusnya menjadi contoh ya kan, menjadi contoh yang baik untuk adikmu. Gimana kalau misalnya abangnya seperti ini, takutnya adikmu nanti ikut gitu. Kalau boleh ibu tahu kondisi bapak bagaimana? Sehat. Untuk biaya hidupmu di sini sumbernya dari orang tua. Cara memberikan samamu gimana? Dikirim apa? Dikirim per minggu. Baru ketika kamu pulang bawa dari kampung. Oh, dikasihkan sama kamu. Nah, itulah bang, tanggung jawabmu sebagai anak pertama itu besar ya. Kamu menjadi contoh untuk adikmu, kamu menjadi harapan untuk keluarga gitu. Ada kan cita-citanya? Ibu mau tahu dong, apalah cita-citamu? Atlet apa itu? Badminton. Hobi kamu apa? Bermain badminton. Biasanya kamu melakukan itu di mana? Di depan kos gitu ya, di depan kos. Termasuk itu dekat kos-kosan itu. Oh gitu. Itu bagus. Cita-citamu itu bagus. Itu. Seusia kamu sudah memiliki cita-cita dan impian itu bagus. Nah, menuju mencapai cita-cita itu kan adanya tahapannya. Iya, tahapannya termasuk lah itu menempuh pendidikan di SMP ini gitu. Kamu kan sekarang SMP masih panjang perjalananmu menuju cita-citamu itu nanti bang. Gitu. Nah, dari ketiga masalahmu itu, yang pertama terlambat, tidak hadir, tidak ada tugas, kan gitu. Itu menjadi sejalan dan itu bisa mempengaruhi kamu mencapai cita-cita. Itu pengaruh yang negatif gitu. Nah, kita ambil satu-satu. Untuk kamu bisa tidak begadang gitu. Yang tadi awalnya kamu bilang keluyuran tuh sama abang-abang kelas kan gitu, main-main. Nah, mulai sekarang kita bikin jadwalnya. Ibu kasih tip, kita bikin jadwal kamu buat jadwal keseharian kamu ngapain aja. Untuk keluyuran itu dibatasi. Tidak hanya dibatasi kalau menurut ibu. Untuk masalah keluyuran di usia kamu itu tidak bagus ya. Jadi ibu minta itu jangan lagi kamu ulangi ya. Jangan diulangi untuk masalah keluyuran. Nah, main game. Mungkin kamu jauh, jadinya kamu sulit terpantau sama orang tua kan gitu. Itu yang memicu kamu jadinya sering bergaul dengan teman-teman di luar gitu. Nah, ketika kamu di sini bang, yang mengawasi kamu kan ada abang kan gitu. Tapi yang namanya juga orang pasti punya kegiatan lain, nggak mungkin 24 jam dia memantau kan gitu. Nah, usia kamu sekarang berapa? 14 tahun. Pasti sudah tahu dong memilih mana yang baik, mana yang nggak baik, ya kan? Menurutmu begadang dengan keluyuran, main HP berlebih-lebihan, baik nggak itu? Tidak. Itu bisa mempengaruhi pendidikan dan juga
kesehatanmu. Iya, untuk itu kamu tinggalkan, ya. Nah, untuk masalah minat belajar dan tugas-tugasmu, itulah pengaruhnya. Makanya menyebabkan kamu tidak mengerjakan PR gitu. Gini bang, apa kendala kamu tidak mau mengerjakan PR? Terlambat pulang dari luar. Iya. Selain itu kan kalau namanya kita udah terlambat pasti malas, ngantuk, capek, jadinya tidur kan gitu. Nah, ibu mau kamu itu menjadi anak yang memang kamu sejak 2 tahun sebelumnya seperti itu. Sejak awal kamu di sini giat belajar, untuk hari berikutnya juga kamu harus giat belajar. Gitu. Gimana caranya dikurangi untuk keluar-keluar, dikurangi main game. Untuk masalah pengerjaan PR-nya itu bang, kalaupun PR-mu itu tidak benar, setidaknya kamu punya usaha, ya. Kita jangan berpatokan PR-ku aku nggak tahu, aku nggak ngerti, nggak usah aku kerjakan, itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh. Apapun, gimana pun, yang namanya status kita siswa, iya kan? Kamu siswa kan, berarti harus nurut untuk tugas yang diberikan guru, iya. Jadi, kalaupun salah, usahalah, usaha tetap kamu kerjakan, ya. Benar salahnya itu nanti di sekolah kita baru tahu. Setidaknya guru itu pun juga akan menilai. Guru itu akan menilai usaha kamu ketika kamu mengerjakan itu. Untuk benar salahnya itu adalah poin yang kedua. Setidaknya kamu ada berusaha. Ada pelajaran yang tidak kamu sukai di mata pelajaran kita yang 10. Ada yang tidak kamu sukai? Tidak ada. Berarti suka semua dong. Nah, berarti ke depan ya berarti harus siap mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, karena kamu bilang tidak ada yang tidak sukai. Kalaupun sekiranya ada yang kamu kurang mampu di bidang itu, misalnya di bidang bahasa Inggris, kamu mampu tidak perasaanmu di bidang bahasa Inggris? Mampu. Di bidang apa menurutmu kamu yang masih kurang? Oh, di bidang matematika. Nah, di teman-temanmu menurutmu ada nggak yang mampu dia di bidang matematika? Ada. Nah, gimana caranya supaya kita itu mampu? Kita harus berusaha, iya dong. Nah, untuk mengurangi, menurut ibu, untuk mengurangi rasa keinginanmu bermain game, keluar malam, keluyuran bersama teman-teman, kita gantilah itu menjadi kegiatan yang positif, ya. Contohnya gimana? Kamu berdiskusi tentang mata pelajaran matematika, kan kamu kurang di bidang itu, ya kan? Nah, nggak apa-apa, tanya temannya, diskusi. Tuh, apakah kamu merokok? Iya. Pernah atau sekarang kamu masih merokok? Pernah. Sejak kapan kamu merokok, Bang? Kelas 8. Itu posisinya di mana? Di Sondi. Orang tua tahu atau tidak? Ketahuan oleh orang tua. Setelah ketahuan oleh orang tua, masih kamu ulangi atau tidak? Tidak, atau kiranya pernah waktu nggak diketahui lagi? Pernah? Pernah. Oke. Menurutmu, Ibu tanya dulu sama kamu. Menurutmu, rokok itu bagus atau tidak? Tidak. Usiamu tadi 14 tahun. Di usiamu, rokok itu bagus atau tidak? Tidak. Berarti harus jangan dibatasi saja, harus ditinggalkan, ya. Rokok itu nggak bagus untuk kesehatan, ya. Lebih baik kamu gunakan uang untuk beli yang bermanfaat kalau terus sekolah atau makanan yang bervitamin, daripada kamu masukkan rokok ke dalam tubuhmu. Itu tidak baik dan itu tidak bagus. Yang jadi pertanyaan ibu, itu kamu beli rokok itu kan pakai uang siapa? Uang orang tua.
uang orang tua kategori yang sudah diberikan samamu. Nah, itulah orang tua memberi kita itu untuk apa harusnya? Kemudian sekolah lagi untuk jajan. Iya, jadi jangan pula jajan kita itu yang tidak sehat seperti si rokok tadi. Takutnya bang, ibu nggak mau kamu terpengaruh sama lingkunganmu nanti. Itu awalnya memang rokok kamu konsumsi, nanti terpengaruh karena berhubungan sama abang-abang kelas, yang apalagi abang-abang yang udah tidak sekolah lagi. Ibu takut kamu terpengaruh sama obat-obat terlarang, tuh ya. Karena memang hubungan sosial itu memang harus kita batasi. Bertemanlah sama teman sebaya. Gitu. Seperti kegiatan kamu, hobinya itu bermain badminton. Karena cita-citanya pengen jadi atlet. Ya udah, badminton itu aja kamu kerjakan, gitu. Bermain badminton atau olahraga, kan bisa tuh olahraga jalan sore dari Sondi sana ke kantor bupati, ya kan? Ayo banyak minum air putih. Kalau kamu pengen jadi atlet, rokok itu nggak boleh, ya. Menurutmu badminton capek atau tidak? Capek, butuh tenaga, ya kan? Butuh badan yang sehat. Nah, tapi kalau di usia kamu udah mengonsumsi rokok sekarang, itu akan berpengaruh nanti 10 tahun ke depan setelah tamat SMA, kuliah. 10 tahun ke depan kamu udah jadi atlet, ternyata kondisi fisikmu tidak bertahan lama, mungkin paling cuma 2-5 tahun saja kamu bisa menjadi atlet. Itu pun kalau bisa menjadi atlet. Nah, sebelum bisa menjadi atlet kan kita ada tes kesehatan, kan kamu nanti akan mengalami tes kesehatan, diperiksa darahnya, kondisi tubuhnya, fisiknya akan diperiksa. Jadi kalau dari sekarang kamu mengonsumsi rokok, otomatis ke depan itu terlihat, gitu ya. Jadi untuk sekarang makanlah, konsumsilah makan makanan yang sehat, ya bang ya, jangan merokok lagi. Nah, kita kan ada ekskul di sini, tuh ya, itu aja diikuti-ikuti. Dari laporan beberapa guru, dari kehadiranmu yang cukup banyak dan minat belajarmu yang sudah berkurang, ibu rasa itu selesai sampai di sini. Ke depan ya harus berubah menjadi lebih baik lagi, ya. Ibu pengen kamu menulis harapan kamu ke depan. Harapan kamu ke depan setelah kamu melaksanakan konseling individu dengan ibu hari ini. Ibu mau kamu tulis dulu sedikit harapanmu ataupun janji kepada diri sendiri bahwasanya memang kamu siap melakukan perubahan untuk diri sendiri, ya. Ini hanya ibu aja yang tahu. Saja bisa ibu lihat. Oke, ibu menangkap dari kalimat ini. Ibu pengen tahu
kan di sini kamu mengatakan menjadi lebih baik lagi. Otomatis ada dong tahapannya, kan gitu. Menurut kamu, apalah nanti yang akan kamu lakukan kalau kamu memang pengen berubah menjadi lebih baik? Bagaimana kamu seharusnya? Seperti itu dengan malam. Ya, malam. Tidak menyentuh lain. Bisa kira-kira Bisa lagi mengerjakan tugas dari guru. bacakan terus dari dulu. Lagi, Tidak terlambat datang ke sekolah. ya. Ibu mau ini dari pribadi, gitu, dari pribadi kamu. Ibu mau kamu mengungkapkan apa yang akan kamu lakukan dari pribadi ini kan masuk ke yang umum-umum untuk ke sekolah. Ibu mau kamu mengungkapkan kamu secara pribadi, misalnya Bu, aku akan bangun pagi jam 5, siap-siap, aku akan minta bantuan teman kalau aku tidak. Coba dari kamu. Saya tidak akan keluar malam lagi mengerjakan tugas yang diberikan guru di rumah dan meminta tolong kepada abang untuk membangun di pagi hari supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Oh iya betul. Lagi. Dan tidak akan mau lagi dia diajak keluar bergaul bebas. Ya, selain itu tadi udah ibu kasih clue nih. Ini untuk motivasi untuk dirimu sendiri gitu. Untuk masalah tugas tadi udah ibu sampaikan gimana? Di kerjaan. Selain itu? Diskusi dengan teman. Iya. Kalau kamu merasa kesulitan bang, nggak apa-apa, minta bantuan aja sama kawan-kawanmu yang lebih mampu gitu ya, ataupun sama bapak ibu guru. Kan misalnya nih pelajaran matematika tuh di hari Selasa, ya kan. Sedangkan ada tugas itu harus dikumpul di hari Kamis atau Jumat gitu. Kamu tanya sama temanmu, tanya mohon bantuannya, aku kurang ngerti loh di bagian ini gitu. Atau kalau kamu merasa kurang di jawaban teman-temanmu, sampaikan sama guru. Setelah les misalnya atau setelah pulang sekolah, sempatkan menjumpai guru yang bersangkutan, yang menurut kamu atau guru mata pelajaran matematika di yang lain, kan guru kita banyak tuh. Gak apa-apa, sampaikan, Bu, tolonglah Bu, bantuan ibu, saya kurang ngerti di bagian ini. Gak apa-apa ya, gitu. Nah, untuk badmintonnya itu kamu setiap hari atau suka-suka hati? Waktunya enggak apa gitu, enggak waktunya tidak terjadwal gitu. Itu yang kalian gunakan itu alatnya pribadi ya? Biasanya di sana teman-temanmu itu lawan bermain, nah itu teman sebaya atau senior gitu. Berarti yang teman-temanmu sekarang ini lebih banyak yang lebih di atasmu gitulah ya? Ya, yang lebih tua, bukan teman sebaya seperti itu. Menurut kamu, menurut kamu, teman-temanmu yang abang-abang SMA itu baik tidak? Tidak? Tidak semua atau memang sama sekali tidak? Sama sekali tidak. Kenapa menurutmu seperti itu? Karena mengajak saya melakukan hal yang tidak baik. Ya. Berarti dari sini harus bisa dong kita memilah namanya teman, ya Bang? Kalau menurutmu, mungkin kamu sekarang sudah sadar lah yang kamu lakukan itu tidak baik dan itu terjadi pengaruh dari teman-teman lingkungan sekitar gitu. Jadi ibu minta kamu bertemanlah dengan teman sebaya yang memang mengajak kebaikan, ya. Karena memang kita hidup di dunia ini tidak selamanya dikerumuni orang-orang yang baik.
itu akan ada aja orang yang mengajak kita berbuat yang tidak baik. Padahal kita terlahir itu menjadi orang yang baik. Seperti kamu terlahir di SMP Negeri 1, kamu orangnya baik. Tapi pengaruh lingkungan itu yang membuat kamu tidak baik. Nah, untuk itu Bang, Ibu rasa kamu batasilah pertemananmu dengan abang-abang yang SMA. Gitu ya. Jadi bermain badmintonnya juga harus sportif supaya tidak terjadi keributan antara kamu dan abang-abangmu itu, ya, supaya nanti kamu tidak menjadi korban bullying gitu. Nah, jadi dari permasalahan yang tadi datang terlambat ke sekolah udah kita selesaikan, alpa atau tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan udah kita selesaikan, untuk mengerjakan tugasnya juga udah kita selesaikan, dan itu semua pengaruh dari pergaulan bebas. Nah, jadi untuk itu kamu harus meninggalkan kebiasaan burukmu dengan hal-hal yang merusak gitu ya, termasuklah itu yang ke dalam kita bilang pergaulan bebas itu. Jadi untuk tips kamu bisa berubah ke depan, ingat Bang, kamu punya cita-cita, ya kan? Itulah menjadi dasar utamamu agar kamu mampu berubah menjadi lebih baik, ya. Nah, jadi landasan pertama yaitu sekolah. Jadi harus tetap sekolah, aktif sekolah, meninggalkan hal-hal buruk, menjaga kesehatan, jangan begadang dan jangan mengonsumsi rokok, itu tidak baik. Ya, jadi mungkin itu saja. Ibu ingin kamu mengisi lembar evaluasi untuk dirimu sendiri. Ini ada Ibu tuangkan di sini beberapa pertanyaan. Nanti silahkan kamu baca dan kamu isi. Ya, silahkan Bang. Kamu checklist, kamu baca pernyataannya, kamu checklist dia di nomor berapa sesuai perasaanmu.
ibu rasa kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ke depan, ya. Jadi ibu ingin bertanya, gimana sekarang perasaanmu setelah ibu memberikan layanan atau setelah kamu menyampaikan keluhanmu kepada ibu? Puas. Kamu sudah merasa puas sekarang? Atau ada lagi yang ingin kamu sampaikan sama ibu? Tidak ada. Ya, jadi mungkin karena kamu juga sudah merasa puas, mungkin ibu akan menunggu perubahanmu. Tidak mungkin, tapi ibu akan dan pasti menunggu perubahan kamu, ya. Ibu melihat dulu ke depan, beberapa hari ke depan, masalah kehadiranmu, tugasmu dan keterlambatanmu, ya. Dan untuk masalah si rokok, tolong kamu tinggalkan, ya. Jadi ibu mengucapkan terima kasih untuk kamu sudah berkenan dan bersedia melaksanakan konseling dengan ibu, dan ibu harap kamu tidak perlu ragu, ya. Ketika kamu mengalami kendala di bidang belajar, sampaikan aja sama ibu. Tuh, ada yang ingin kamu sampaikan, tidak usah sungkan-sungkan, datang aja ke ruang BK, sampaikan, mari kita cari solusinya sama-sama. Gitu ya Bang. Jadi mau berubah menjadi lebih baik lagi. Oke. Jadi untuk itu cukup sampai di sini saja pertemuan kita. Kamu boleh kembali ke kelasmu, tapi ingat pesan ibu, kalau kita ingin meraih cita-cita harus dilandasi dengan yang namanya fondasi pendidikan, ya. Pendidikan kamu sekarang di SMP, bertugaslah layaknya kamu sebagai pelajar, ya. Laksanakanlah tugasmu selayaknya kamu seorang pelajar. Batasi pertemanan, hindari hal-hal yang bisa merusak pikiran, merusak mental, dan merusak kesehatan. Oke Bang, terima kasih untuk pertemuan ini. Kamu mungkin sedang menjaga kesehatan dan itu saja. Ya, bisa kembali ke rumah.